Dakwah Uman Channel 081.363.466. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja huwa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Dalam perahu kok boleh bakanda hati kanda Allah Ta'ala nama dia nak bau pak mumbang jatuh ke lapo jatuh, ikut berduka atas itu dan basamu. Iku buktinya kita yaitu keluarga besar bagian dari beliau mancalian mukonan sabah atinan rusuh wujud kebersamaan awak. Ya Pak, kita doakan kepada Allah mudah-mudahan almarhumah Ibu Nurbaiti ya sampai minta lapang, angin minta sajuk, galuk minta tarang, talape dari sesuku buah. Amin. Yang saudara-saudari kita yang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan. Yang sedang sakit, kanker kantong kering, Allah sembuhkan. Yang sedang kredit, mudah-mudahan capek lunas. Amin. Kare-kare lunak bunyinya. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati duka kepada yaitu tuan rumah, kita ucapkan berlangsung kawa dan urga baik cucu beliau, anak-anak beliau sabar menghadapinya dan ikut mendoakannya, dan terutama bisa memetik pelajaran dari apa yang beliau tinggalkan. Pesan kita, kalau ada sesuatu yang baik dari almarhumah, lanjutkan supaya mereka tetap tersenyum. Dan jangan lupa doakan beliau, mudah-mudahan diberikan tempat aliyin maqamam mahmuda. Amin. Yang kita hormati nenek mama alim ulama cerdik pandai dalam nagari, ketek dak sabit namu gala gadang dak sabit gala, juga bapa ibu RW RT kita majlis taklim tanpa terkecuali yang ada di sini disebutkan nama penghormatannya satu-satu. Mudah-mudahan yang hadir kini dapat keridhaan Allah, setiap langkah kaki yang dilangkahkan menjadi amal ibadah. Amin. Kau dirantangnya panjang, ancak dikumpa naknya singkit. Ancak kita perhatikan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalat. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dan salat. Karena apa? Mulai dari surat Al-Baqarah ayat 153 itu Allah terangkan sampai 155 dan 156 dan selanjutnya. Yang intisarinya manusia itu akan diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal-ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarati wa bassiris sabirin. Allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu azim. Dan sungguh kamu diuji dengan sedikit ujian. Dengan apa itu? Naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal ampusi dan jiwa, wasamarat dan buah-buahan, wabasiris sabirin. Dan ini adalah kabar berita bagi orang sabar. Allazina iza asabatuhum musibah, apabila kamu ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kembali akan dikembalikan kepada Allah. Ya Bapak. Artinya Tuhan mengatakan awak akan diuji. Semakin tinggi ujian bagi umat manusia, berarti tinggi keimanan seseorang itu. Kalau awak diuji oleh Allah, artinya semakin dekat awak kepada Tuhan.
Bukanlah dikatakan seorang mukmin itu yang pintar, yang hebat, yang taat sebelum diuji oleh Allah. Jadi ayat ini menyatakan bahwa kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kau titipan. Kalau awak sadar titipan itu akan dikembalikan, baik harta, tahta, wanita yang kita berjalan ke Pak akan dikembalikan. Pasti kita akan mengadu kepada Allah di saat suka dan duka. Jadi untuk merenungkan diri kita dari pembelajaran orang yang meninggalkan kita, izinkanlah kajian hari ini yang kita berikan mudah-mudahan bermanfaat dengan judul memetik pelajaran dari kematian. Jadi salamu ke Pak lampir seminggu Ustaz lah 6 kali ceramah takziah orang meninggal saya. Turui baturui saja. Utara, selatan, timur, barat. Tiap sabantah saya rupa malaikat tu mungkin razia gini kok. Besok tak giliran saya lagi dicabut. Lah 6 kali Ustaz datang orang meninggal saya mencabutkan kapal malah orang meninggal Bapak. Jadi semakin acau mencari orang meninggal kok. Kalau dapat hendaknya jangan kita hanya melihat saja, tetapi jadikan pembelajaran bagi awak. Suatu saat kita akan seperti itu. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Mulk ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan dari kematian itu Allah berikan pembelajaran. Untuk apa gunanya Bapak? Ahsanu amala, supaya manusia sadar, supaya manusia tahu diri, bisa memetik pelajaran dari kematian itu dengan baik, tambah beramal dengan baik. Wa huwal azizul ghafur, dan dianya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi dari kematian tu Bapak, orang nan balipek tangan tu, orang yang mengusung kening ke kiblat sebelum diusungkan oleh orang lain, sesungguhnya hakikatnya tu Bapak, itu adalah berpesan kepada orang yang hidup. Pesannya Bapak, orang kampung mendake ala kasihku orang kampung. Ladake orang kampung sadonya mencalik Bapak ketika balipek tangan. Kemudian ladake yang tua yang gero baik lunggah gigi tangga mendake sadonyo. Apa pesan kebaikan dari orang yang meninggal itu? Orang kampung dake lah kasih ko calia banah boleh lo. Tolonglah kini ambolah dulu meninggalkan kalian semuanya. Besok anta giliran awak nan tinggal konan pai, persiapkanlah diri. Lipatlah tangan sebelum dilipatkan. Bawa anak diri dan keluargamu. Bawa mereka melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Usung keningmu ke kiblat sebelum diusungkan orang lain. Salatlah kamu di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Itu hakikatnya yang dikatakan. Tetapi yang manusia ke Bapak tidak menyadari bahwa kelapa muda kupas-kupasin, selagi muda puas-puasin, setelah tua tinggal bongkoknya. Yang bisa-bisa, yang beko-beko, tidak menyadari, lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, kamalah badan dilarikan. Tak Bapak? Ambo dulu, alun sempat memasang kolajar yang teman tuan boleh, Pak malaikat bisu lah cabut tali ambo. Tidak bisa. Apa malaikat ambo yang sempat babi nantu lah Pak malaikat. Tolong undur nyawa ambo. Tak bisa. Kok boleh bahkan tak padi pecah pala dalam perahu. Kok boleh bahkan tak hati karena Allah Ta'ala melaku. Disitulah katanya Allah, innallaha fi'lu liman yurid. Allah berbuat sesuatu itu sesuai dengan apa keinginan dan kehendaknya. Di situ letak kekuasaan Tuhan Muazzim nafsihi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, dengan melihat tali kapan yang 5 itu, artinya ikat diri awak dengan yang 5 sebelum diikat oleh tali kain kapan yang 5. Apa tali yang 5 itu? Ikat diri awak dengan kebaikan Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Yang arti Islam itu adalah kebaikan. Bahas supaya orang baik itu adalah orang yang solat, orang yang mendirikan solat. Kenapa?
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi artinya hikmah dan pelajaran kematian itu artinya Bapak, rahasia kebaikan yang tersimpan dalam kematian itu tersebut apa yang kita ambil. Yang pertama dari rasa kematian itu adalah supaya manusia mengenal dirinya dan bertambah mengenal Tuhannya. Ya Bu. Ya Pak. Pala lalu ada bagi kita tahu Bapak Ibu. Lahi coba Ustaz. Kok lahi paham kan tua? Kau apa nak kasolo, bela kasolo saja malilado. Apa nak tak kalau lah saja pikir matuan caliak aku. Kemudian apa pembelajaran yang pertama itu? Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Kalau nawa caliak kematian tu Bapak, makanya harta, tahta, wanita, kekayaan, harta, kebahagiaan yang melimpah ruah bisa menghalangi awak jalan menuju Allah. Iya tak Bapak? Kadang-kadang ketika kita kengker kantong kering, awak kadang-kadang stres. Yang apa-apa kadang mabing kopi tetalu hati gale. Duduk ada kadai atau main balampe balak limo balak mana-mana cie-cie. Melepaskan stresnya sehingga lupa ingatan kepada Allah, lari ingatan kepada Allah, tak mau menerima ketentuan Allah. Padahal yang diri kita, jasad dan ruh kita ini adalah milik Allah. La tatarraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Kalau cari kematian, Bapak, rajo-rajo mati, yang tua mati, yang gero mati, bawi lungga mati, Pak Ustadz mati, Bu RT mati, Bu RW mati, Pak Ustadz mati, Pak Soal ya Sadoala akan mati. Kalau mencari dari hakikat kematian tubuh Pak, seluruhnya kita akan mati. Jadi kalau lewat tahu akan mati, apa yang harus awak persiapkan? Adalah kenal Tuhan awak, kenal diri awak. Bahwa diri awak kok indah salamu kai duit di dunia tu. Yang tak biasa solat, anak cucu awak suruh solat leh. Jangan main TikTok menggayang-gayang leh. Iko hari lah. Lah tua bagi awak Bapak. Lah tiba hayalal falah. Mari menuju kemenangan. Janji Allah, innalil muttaqina mafaza. Bagi orang yang bertakwa itulah yang mendapat kemenangan dari Allah. Diseru Allah yang undang, yang paling lerami tetapi remaja senja. Ya mulai kuasa baik. Itu ke. Ya muda gero bailungga gigi tangga ba. Main apa main internet baca min. Kadang lah satu orang tua dan muda bagoyang-goyang bajoget-joget. Bata-bata ban badak. Padahal umula batamba wa man nu'ammir hununat kisufil khalqi apala yaqilun. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah ambilkan, Allah kurangi kesehatan seketek demi seketek. Cari alif lam mim tu, alif tagak. Baju ilmu manusia lama mingko seperti lam. Kok kuli ala kandua. To ala kabua, salimu ala tabu dua, duduk ala maunjua, dak lamo masuk kubua. Seperti huruf mim. Makanya kematian tu awak sadari bahwa umur kita berlanjut, apa yang kita harus persiapkan. Yang anak yang alun solat, suruhnya solat, jangan dibiasainnya main game dan HP. Kalau awak peduli dengan agama kepada anak kita, suatu saat ketika kita meninggal, jangan jadikan penyesalan bagi awak Bapak. Anak ayam ada 9, mati cik tinggal 8. Hancur badan berbalik kain kapan, tumbuh penyesalan kalau tak persiapan amalan. Tak dipersiapkan anak saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, tak diperkenalkan Tuhan kita, tak diperkenalkan diri kita, maka anak kita kan tak peduli lo kepada awak. Kau main game lah anak kau tika solat. Mau dia nape lah tika solat. Yang penting awak rajin ibadah. Jangan kita ego seorang bapak nak masuk surga seorang. Tapi perhatikan suami kita, anak kita. Ketika kita melipat tangan, betapa sedihnya tangisan ruh orang tua bapak. Ketika awak berharap
Mana boleh mendake lai orang lain juga nama bandian. Orang lain nama bandian. Ai mato kalau milir ru ke bapak. Tapi penyesalan itu nak nampak di orang banyak. Nya do nak tahu orang lewat lah meninggal namanya. Ya dah bu. Lah meninggal tu lah mati sobat. Dan ketika kita meninggal tu, jangan kan kapan awak diresek. Lampir apa nama tu hari, mau Pak Ustaz yang memandian, mau Pak Ustaz mengapa ni, Pak Ustaz pulang kampung, Pak Sungon pulang kampung, Pak Sungon peceramah, cali garam kamu solah, atakwa akhirnya, Nabi adolah orang, akhirnya sampai tabanan matahari. Alun jo, baca biar kan kapan kolai. Dan ketika itu ruh, meronta-ronta ingin menangis, kesedihan, indah ada anak mendake, tetapi ada anak inyo kagalan main game menape internet, senyum-senyum di muka awak main TikTok bapak bergoyang-goyang di bapak mereka. Mailih roh mata orang tua ke bapak, sadihnya bapak. Kalau kita tidak peduli dengan agama kepada anak kita, karena dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak anak kita, dengan keterampilan kita isi tangan diri dan keluarga kita. Nah di persiapan itu, maka tunggulah pantasi rusaha, tunggu kehancuran generasi yang akan datang, kalau generasi sekarang tidak kita persiapkan. Kini yolado, nini mama, ulama, ustaz kiai yang memandian mengapan wa, kalau besok ndak ada orang yang bisa mandian lain, lamo deko seruh ko terbujur kaku meminta dimandian. Ndak ada orang mandian, tak masuk anak awak tulak batulak so. Meronta-ronta ruh kau ingin keluar dari jasadnya, tetapi ruh kau Allah male. Ketika dimandikan ibu bapa, ayah dimandikan ke badan tua, rasai panas menggalaga, terkelupas-kelupas kulitnya memakiak-makiak rasanya bapak. Makanya berharap, mana anakku, mana keluargaku, indak take, pohon salak banyak berduri, anjing berkas di tepi gua, teman gelak mudah dicari, dengan menangis jarang bertua, jarang bersua. Jadi, kalau ketika kaya, itu din sana, dia tu mah. Kalau ketika pejabat, itu din sana, dah mah, ya dah bu. Ketika dah bisa mah, meminjam, itu dah din sana, dah dia mah merasai lo kini. Lah ketika merasai, indah dun sana. Jangan mode tubuh pak. Jadilah tangan kanan dan tangan kiri selalu bersaudara. Jadi kematian itu mengajarkan bagaimana kita supaya sadar bahwa apa yang kita persiapkan untuk menghadapi zat yang maha suci. Agar kita memperkenankan Allah Tuhan kita pada diri dan keluarga anak kita. Nah, bisu ama, kakek, nenek, abah, bisu kalau meninggal, usahakan kalian yang memandikan kapan ni besok. Jadi kalau ada pasal nilai agama kepada anak ditanamkan bapak, ketika awak meninggal menghadap zat Allah Subhanahu Wa Taala, awak berharap mana nambo mendake anak-anak awak pamonyo du boleh lusin, mendake sadanya bapak, nyoresekan yang awak bapak, teraru awak, inyo mandian awak, aye tu rasa sajo, yo senang sentuhan orang tua ko anak ambo ko. Aleng yang mau tu bebo. Apa pak? Mulailah persiapan anak cucu wak. Yaitu anak-anak wak dari kini menjadi anak yang saleh, membangkit batang tarandam, membuka kain balipek. Ko upi rambala paku, nak tarang jalan kapara. Ko upi elok lalaku, nak sayang kurang kawa. Jangan lupa sembah Tuhan. Jadi tanamkan nilai agama tu kepada anak wak. Insya Allah anak wak akan peduli dengan Allah, peduli dengan kita. Kala kita menghadap zat yang maha suci. Itu yang pertama. Jadi apa yang kematian tadi yang pertama Pak? Agar kita mengenal diri kita dan mengenal siapa Tuhan kita. Tambah ada kewak Tuhan naknya, yang tambah pamales mayang, ingat awak suatu saat yang di dunia ini tak ada kekal dan abadi. Yang kedua, agar kita semakin bertambah umur awak Pak, semakin banyak kebaikan awak. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, panjang umurnya, banyak kebaikannya. Jangan tua-tua keladi, semakin tua semakin berjudi, semakin tua semakin menjadi. Kok mulik kasar nak cucu. Tatarung tapi jat, kaki sakit nak cucu langsung baca ruan. Aca membaca ruan anak cucu awak, anak awak ketika awak tu ketika anak awak masih bujang, cucu awak masih ketek, maka ketika awak lah tumbuh,
kuli alakan dua mato laka buah saling mula tabudu awak acok le pacaruan di anak awak katiko awak kesehatan awak berkurang nanti. Makanya ketika kita hidup di dunia ini, hakikat kematian adalah hiduplah bertongkat budi, mati bertongkat amal. Hiduplah bertongkat amal, mati bertongkat iman. Itu pesan kita kematian, Pak. Yang ketiga, pelajaran hikmah dari kematian agar manusia menyadari bahwa waktu itu sangat singkat dan selalu mempersiapkan diri. Artinya, setiap awak melakukan sesuatu kebaikan, ingatlah Allah di mana-mana. Kenapa? Karena yang kematian tu nak tahu awak entah kabilo, nak minal tua muda gero baik lungga gigi tangga. Oh, ambo masih muda lu lungga mati le, anak kado tu doh. Nak tahu awak kapan kematian itu. Kenapa? Contohnya saja Bapak, meninggalnya seseorang atau matinya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau umpamanya tata ruang aja baca ruik, ampe kali ampe awak baca, nak istighfar loh. Makanya ketika awak aja baca ruik itu Bapak, tabau ketika awak mati. Ketika orang mengisian la ilaha illallah, Allah nang keluar dari mulut si mayat atau orang yang akan mendekati sakaratul maut itu adalah cari mari kulo. Jadi kebiasaan ibu di calian Tuhan musuh. Oleh karena itu, perbanyak kebaikan dan kemudian pandai-pandai memanfaatkan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Kemudian nasihat hikmah kematian yang keempat, selalu beristiqomah dalam beramal. Jangan pernah mundur karena diuji dengan kecemasan, ketakutan, dengan kerusuhan. Atau di saat diujian dalam hidup ini, ada kadang-kadang kita roda di atas, roda di bawah, ada suka, ada duka. Kita harus tahu hakikat kehidupan seperti itu. Bahwa Tuhan yang menitipkan semuanya kepada kita. Bahwa hidup itu hanya sifat sementara. Kenapa? Hakikat awak ketika lahir itu awak epalkan tangan awak Bapak. Awak epalkan tangan awak meronta-ronta, menangis lah, nampak dia ibu. Ketika menangis ibu jadi bayi dulu. Dan boleh nampak lah. Dan ketika menangis itu, diazankan, diakamatkan. Bara jari yang dipakan, limo kanan, limo kiri. Artinya genggamlah Islam kepada diri dan keluarga awak. Diinginkan supaya jangan lupa awak. Dengan melalui hayalah solah, hayalah falah. Jadi, lipat diri tangan kita dengan Islam sebelum dilipat oleh tali kapan yang 5. Isya, subuh, lohor, dan asar maghrib. Kemudian jari limo ke artinya Bapak kanan kiri. Artinya pergunakan hidup sebelum mati. Sehat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Lapang sebelum sempit. Kaya sebelum miskin. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Semasa hidup di dunia, hakikat kematian itu mengajarkan. Adalah sucikan diri dan hati kita sebelum menghadapi zat yang maha suci. Bah maksudnya Bapak, ketika hidup di dunia, lebih baik, lebih ketika kita hari baik, bulan baik, sucikan dan disiko dulu Bapak sebelum masuk bulan Ramadan. Karena kalau dah disuci, dah suci disiko, maka isnani la yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahimi wa jarus. Dua macam yang tidak pernah dilihat oleh Allah di kiamat, memutuskan silaturahim, bertetangga dengan jalan buruk. Istighfar. Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian yang kedua, dengan sesama manusia adalah bersihkan hati kita ke Bapak. Kalaulah bersih hati ke Bapak, maka ketika kita menghadap zat yang maha suci, banyak orang yang mendoakan kita. Jadi, kalau ada umpamanya kita lidah salah kata, tangan salah jambu, kaki salah langkah, sebelum kita menghadapi sakaratul maut dengan tiba-tiba, hendaklah kita memaafkan, saling bermaafkan terlebih dahulu sebelum menghadap zat yang maha suci. Jadi kalau kita hati waktu nak berhasil menghadap zat yang maha suci, makanya ketika orang meninggal tu Bapak, kalau ada salah anak pada orang tua, payah melapihnya terlianguk kau. Kematian tu Bapak, ia sebenarnya payah. Kalau nak cibolah di Bapak. Bak kambiang di kubai dui bau di elesensang. Ba itu sakinya mati. Bak kambiang di kubai di bau di elesensang. Ba ditusuk 1000 jarum.
Baik itu sakitnya mati. Lalu payah ruko keluar dari jasanya. Lari bisian orang payah juga meninggal murid tua. Jadi kalau awak cuma mencari kematian lu Pak akan menyadarkan diri awak. Oh iya payah menghadapi kematian. Yo tak taluk tak bodoh. Harus ambil persiapan amal ambil sebanyak mungkin. Itu adalah pembelajaran dari kematian Pak. Artinya setiap saat berupayalah beristighfar kepada Allah, sering minta ampun kepada Allah. Kalau ada dosa rasanya yang ada kepada Tuhan melalaikan solat. Kemudian kalau ada salah wadi sama tetangga, sebelum waktu terbelalang lidah terjulang cerita kakang menghadapi kematian, supaya tanang wabak cando bulan jo matahari menghadap Allah Subhanahu Wa Taala berasianan di siko ko dulu. Ko ada nganduri dalam daging rasanya nangka mambe awak menghadap Allah, maka bersihkan dengan saling bermaafan dulu. Baru awak suci diri awak sebelum menghadapi zat yang maha suci. Jadi kesimpulan kaji awak, hikmah dari pembelajaran nasihat kematian itu adalah sebelum kita menghadapi kematian, sucikan diri dan hati kita terlebih dahulu sebelum menghadap zat yang maha suci. Dan manfaatkan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Lipatlah diri kita dengan Islam Isya subuh lohor asar maghrib sebelum dilipat oleh tali kain kafannya 5. Pergunakanlah hidup kita sebaik mungkin. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Dan jangan pernah menyia-nyiakan waktu itu. Karena waktu itu, kematian itu adalah lebih dekat dari denyut nadi kita dan jantung kita. Mudah-mudahan pembelajaran dari kematian ini yang saya sampaikan bisa diresapi dan dirindungi oleh kita bersama. Terima kasih banyak. Kalau ada lidah salah sampai, ambo mohon maaf. Lede maafkan Papa. Lede maafkan Ibu. Terima kasih banyak. Alif junun tanda rapat, hazab sukun tanda mati. Ridho jemaah ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Jadi. Hah? Kau salah. Nera si kau sedih bu. Kalian ada berang bikura. Disi list lo bapak.